Hai guys, kembali lagi di channel tentang Hikvision. Beberapa bulan lalu, Polri resmi memberlakukan sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLA). Sistem tilang elektronik ini berlaku di sejumlah daerah di Indonesia. ETLA adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas, yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera, kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas. Namun dalam video ini, saya tidak terlalu membahas tentang proses penindakan dari kepolisian setempat, melainkan lebih ke arah komponen apa saja yang digunakan dalam checking point system, bagaimana cara kerjanya dan highlight-nya akan seperti apa. Mari kita simak. Kamera checkpoint terpasang di seberang jalan, jadi ketika ada kendaraan lewat, informasi seperti plat nomor, jenis kendaraan, warna dan kecepatan kendaraan akan terlihat pada gambar yang diambil. Lalu bagaimana teknis pemasangan kamera supaya kendaraan yang melewati checking point dapat tercapture? Kamera checking point biasanya dipasang setinggi 2-3 meter dengan land trigger position atau jarak area objek terhadap kamera sekitar 22-25 meter. Dengan jarak tersebut, kendaraan yang melewati sistem checking point akan tercapture dengan kalkulasi perhitungan kecepatan yang telah dilakukan. Lalu komponen apa saja yang digunakan dalam instalasi kamera ETLA? Kurang lebihnya sebagai berikut. Berdasarkan sistem arsitekturnya, kamera ETLA terbagi menjadi dua bagian penting, yaitu ada front-end subsystem dan back-end control center subsystem. Bagian front-end merupakan unit yang digunakan mulai dari monitoring hingga pemrosesan data. Terdapat beberapa komponen penting, seperti suplemen light, yang digunakan sebagai cahaya tambahan agar hasil kendaraan, yang melewati zona capture dapat terlihat dengan jelas. Selanjutnya radar, berfungsi sebagai unit yang dapat men-trigger kamera. Terus ada traffic unit, yang merupakan komponen penting dalam proses pengambilan data, serta traffic server yang berfungsi melakukan pemrosesan data. Pada bagian back-end control center subsystem, merupakan unit yang digunakan untuk proses pemantauan dan penindakan seperti live view, monitoring dan pemrosesan data hasil perekaman. Untuk skenario aplikasinya, kamera ETLA bisa digunakan untuk mendeteksi plate nomor, warna kendaraan, tipe kendaraan serta pengukuran kecepatan yang dapat diterapkan pada jalan kota, maupun jalan raya. Bagaimana cara kerjanya sehingga kamera dapat digunakan untuk mendeteksi kecepatan? Penjelasannya sebagai berikut. Kita pahami dulu bahwa ada dua zona penting di sini, yaitu zona radar trigger dan zona capture trigger. Ketika ada kendaraan bergerak memasuki zona radar trigger, radar akan mengirimkan data pertama ke kamera atau capture unit menggunakan koneksi 485 RS. Kemudian, kamera akan melakukan proses capturing kendaraan yang masuk ke zona capture trigger. Gambar akan tertangkap beserta variabel untuk menentukan kecepatan dan strukturalisasi kondisi dalam kendaraan. Jarak antara trigger radar dan trigger capture bisa sekitar 2-4 meter. Range jarak tersebut sudah dioptimasi, bahwa untuk kamera ETLA yang digunakan memiliki transmisi data yang baik. Data awal yang dihasilkan pada bagian front-end akan dikirimkan ke terminal server untuk pemrosesan data lebih lanjut. Kemudian hasil data dari terminal serverlah yang akan dimonitoring oleh petugas dari kepolisian setempat. Sebagai contoh hasil data capture, dapat dilihat bahwa radar dapat menentukan kecepatan suatu kendaraan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana proses perhitungan, konsep, serta cara kerjanya. Begini penjelasannya. Jadi ada dua zona capture trigger, serta dua buah unit front-end yang digunakan, dan jarak antara keduanya disebut sebagai delta S. Ketika ada sebuah kendaraan yang memasuki zona capture trigger 1, kamera beserta suplemen light akan melakukan pengambilan gambar. Data akan terekam sebagai data capture gambar P1 dengan waktu T1. Data tersebut akan masuk ke terminal server. Kemudian ketika kendaraan menuju ke zona capture trigger 2, data akan terekam sebagai data capture gambar P2 dengan waktu T2.
Terminal server kemudian melakukan pemrosesan berdasarkan data waktu capturing T1 dan T2. Berdasarkan konsep fisika, bahwa kecepatan merupakan jarak dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk bergerak. Jadi, jarak antara zona 1 dan zona 2, disebut sebagai delta S, dibagi dengan waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk bergerak dari zona 1 menuju zona 2. Hasil pembagian akan menunjukkan kecepatan pada kendaraan tersebut. Untuk lebih jelasnya, di sini bisa terlihat bahwa ada beberapa data-data lain yang terekam selain data kecepatan. Bahkan selain data-data tersebut, kamera ETLA juga bisa melakukan proses recognition atau pengenalan. Seperti mengenali tipe kendaraan, bisa mendeteksi sabuk pengaman digunakan atau tidak, brand kendaraan, apakah pengendara menggunakan telepon ketika berkendara, warna kendaraan serta LPR atau pengenalan plat nomor. Selain kendaraan roda 4, kamera ETLA juga mampu melakukan proses pengenalan kendaraan roda 2 seperti jumlah orang yang menaiki motor tersebut, deteksi helm, serta pembacaan plat nomor. Bagaimana cara kerjanya ketika terjadi pelanggaran? Berikut ini adalah mekanisme tilang menggunakan metode ETLA. Tahap 1. Perangkat ETLA secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas yang dimonitor dan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke back office ETLA di RTMC Polda setempat. Tahap 2. Petugas mengidentifikasi data kendaraan menggunakan Electronic Registration and Identification sebagai sumber data kendaraan. Tahap 3. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat publik kendaraan bermotor untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Jika kendaraan yang dimaksud sudah bukan menjadi kendaraan milik orang yang mendapat surat konfirmasi, maka hal itu harus segera dikonfirmasikan. Tahap 4. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 8 hari dari terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Tahap 5. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRI Virtual Account (BRIVA) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum. Sebagai catatan, kegagalan pemilik kendaraan untuk mengkonfirmasi pelanggaran akan mengakibatkan blokir STNK sementara. Baik itu ketika telah pindah alamat, telah dijual, maupun kegagalan membayar denda. Nah, demikianlah pembahasan mengenai mekanisme atau cara kerja kamera ETLA yang sekarang sudah digunakan di berbagai daerah. Semoga kedepannya kalian semua bisa berhati-hati dan tetap disiplin ketika berlalu lintas. Jika ada pertanyaan atau kurang jelas bisa ditanyakan pada kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan jangan lupa untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru tentang jaringan dan CCTV. Terima kasih dan sampai jumpa.